Baik saudara, di sini Ibu akan membahas mengenai contoh surat penawaran barang. Di dalam surat niaga terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada surat penawaran barang dan yang kedua ada surat pemesanan barang. Surat penawaran barang artinya surat yang ditujukan untuk menawarkan barang dari satu instansi kepada instansi yang lain. Tadi Ibu telah menjelaskan ada 11 struktur atau skema di dalam surat, mulai dari kop surat sampai dengan penanggung jawab surat. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana penulisan dan pembuatan surat yang benar. Yang pertama yaitu bagian kop surat. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagian di dalam kop surat terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada nama instansi, silakan gunakan huruf kapital semuanya. PT Citra Mahadi, ini semuanya besar. Kemudian yang kedua yaitu ada alamat instansi. Alamatnya Jalan Trate nomor 405 Cikutra. Penulisan jalan di sini dituliskan panjang seperti ini dan nomor sama dituliskan panjang. Yang ketiga yaitu kontak person atau telepon yang bisa dihubungi. Teleponnya seperti apa, emailnya seperti apa, kemudian di sini kalau ada faksimil seperti apa. Dan yang paling terakhir yaitu logo dari instansi yang dimiliki oleh Ananda. Kemudian yang kedua yaitu ada tempat, tanggal dan tahun pembuatan surat. Karena di sini saya menuliskannya di Garut dan di sini alamat penerima suratnya ada di Surabaya, maka saya menuliskan tempat pembuatan suratnya menjadi Garut, 15 Februari 2022. Penulisan nama tempat, Garut gunakan huruf kapital karena nama tempat, kemudian Februari nama bulan, F-nya menggunakan huruf kapital juga. Jadi kalau sekali lagi, kalau misalnya berbeda wilayah, Ananda menuliskan di Garut atau di Bandung akan ditujukan ke wilayah lain, maka tempat penulisan surat harus dituliskan kembali. Berbeda ketika saya menuliskan suratnya di Garut dan akan ditujukan di Garut juga, maka kata Garutnya dihilangkan. Jadi langsung saja ke tanggal dan tahun pembuatan surat. Itu untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu ada nomor surat. Di dalam nomor surat, saudara, penulisannya terdiri dari 4 komponen. Yang pertama di sini ada 019, garis miring CM, garis miring PMF, garis miring 2022. Maksudnya apa, Bu? 019 artinya berapa kali saudara mengirimkan surat keluar atau surat kepada instansi yang lain. 019 artinya sudah 19 kali Ananda mengirimkan surat keluar kepada instansi lain. CM, apa Bu CM maksudnya? CM singkatan dari nama instansi atau perusahaan Ananda, yaitu diambil dari kata Citra Mahadi sebagai nama perusahaannya, maka disingkat menjadi CM. Garis miring PMF, apa Bu? PMF singkatan dari perihal atau isi ketika Ananda menawarkan surat. Apa yang menjadi perihalnya? Di sini ada penawaran mesin fotokopi, disingkat P-nya untuk penawaran, M-nya untuk mesin, dan F-nya untuk fotokopi. Jadi PMF. Garis miring 2022. Artinya tahun dibuatnya surat tersebut. Jadi sekali lagi nomor surat itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama berapa kali Ananda mengirimkan surat. Kemudian komponen yang kedua singkatan dari nama perusahaan. Komponen yang ketiga singkatan dari perihal. Dan yang paling terakhir yaitu tahun dari dibuatnya surat. Poin yang keempat yaitu perihal. Kalau perihal tadi sudah dijelaskan artinya inti dari pembuatan surat. Apa inti dari surat yang saya buat? Yaitu saya akan menawarkan mesin fotokopi ke sebuah instansi. Jadi di sini dituliskan penawaran mesin fotokopi. Penawaran P-nya besar di awal, mesin M-nya besar dan fotokopi F-nya besar. Itu untuk perihal. Dan yang selanjutnya yaitu alamat penerima surat. Alamat penerima surat sekali lagi tidak boleh menggunakan kata kepada, karena itu pemborosan kata-kata. Jadi langsung saja kepada penulisan yang terhormat.
Yang terhormat disingkat menjadi YTH. Penulisannya Y-nya besar, T dan H-nya kecil, titik. Yang terhormat siapa? Di sini akan ditujukan kepada direkturnya. Maka di sini Direktur PT Berkah Sentosa. Direktur D-nya besar, PT Berkah Sentosa semuanya menggunakan huruf kapital atau besar karena nama instansi. Jalan JALAN Kapten Mulyadi nomor 162. Penulisan nomor tidak boleh disingkat tapi harus dipanjangkan seperti ini. Surabaya. Ini merupakan contoh penulisan alamat penerima surat yang benar. Kalau Ananda akan menuliskan memakai gelar seperti ini, direktur, maka penulisannya yang terhormat Direktur PT Berkah Sentosa. Apabila akan menuliskan jabatan. Tapi kalau Ananda akan menuliskan ingin menggunakan nama sapaan biar lebih terlihat akrab, maka kata direktur dan PT Berkah Sentosanya tidak dituliskan seperti ini. Menjadi yang terhormat, Y besar, T dan H-nya kecil titik. Misalnya Ibu atau Bapak Denny Hari Setiawan. Nah, jadi kalau Ananda ingin menggunakan nama, maka silakan gunakan sapaan Bapak atau Ibu. Tapi kalau Ananda akan menuliskan dengan menggunakan gelar atau jabatan, maka silakan tuliskan jabatannya, kemudian nama instansinya. Itu untuk alamat penerima surat. Dan yang selanjutnya yaitu salam pembuka. Dari alamat penerima surat ke salam pembuka gunakan spasi 1 baris. Penulisan salam pembuka yang benar yaitu dengan hormat. Dengan D-nya besar, kemudian hormat semuanya dibuat kecil. Sesudah hormat gunakan tanda koma. Kebetulan saudara ini untuk tubuh surat dan untuk penulisan suratnya saya gunakan full block style, artinya dari atas sampai bawah semuanya rata. Sesudah salam pembuka surat, kita langsung masuk ke bagian tubuh surat. Di bagian tubuh surat, seperti apa konteks kalimat Ananda? Silakan. Di bagian awal biasanya di sini berisi pembukaan. Pembukaan yang saya tuliskan yaitu saya menceritakan bagaimana kronologi saya menawarkan yang namanya mesin fotokopi. Yaitu saya membaca di harian Kompas pada tanggal berapa, tahun berapa. Bahwa perusahaan yang saudara pimpin membutuhkan mesin fotokopi. Nah, di sini untuk bagian paragraf awal silakan bagian pembukaannya seperti apa. Apakah ketika Ananda menuliskannya akan dibuat seperti ini, seperti ibu, tidak apa-apa untuk memberikan informasi. Atau misalnya dibuat Ananda ingin memberikan bujukan kepada perusahaan yang Ananda tuju, yaitu dengan cara membicarakan bagaimana keuntungan dan kelebihan dari perusahaan Ananda, supaya orang yang dituju atau perusahaan yang dituju ini mau untuk memesan barang yang Ananda tawarkan. Kemudian di paragraf yang selanjutnya yaitu Ananda menuliskan seperti apa spesifikasi barang yang Ananda tawarkan. Di bagian tadi paragraf pertama ini berisi pendahuluan dan untuk di paragraf yang selanjutnya ini spesifikasi dari mesin fotokopiannya seperti apa, mulai dari merek, mulai dari tahun, tipe, harga, pembayaran dan penyerahannya seperti apa. Ini sudah masuk ke tubuh surat di paragraf yang kedua. Nah, untuk yang ketiga misalnya ada 3 paragraf, silakan saudara bagaimana menjelaskan kepada klien atau perusahaan yang lain untuk teknis pembayarannya, untuk teknis pemesanannya. Silakan tuliskan di paragraf yang ketiga. Dan sesudah tubuh surat yaitu ada penutup surat. Kalau penutup surat yaitu 1 paragraf sebelum yang namanya salam penutup. Jadi ada penutup surat, ada salam penutup. Kalau penutup surat yaitu bagian di mana kalian akan mengakhiri suatu informasi dan biasanya berisi mengenai ucapan terima kasih kepada instansi yang dituju. Seperti ini. Besar harapan kami barang yang ditawarkan bisa memenuhi keinginan perusahaan saudara. Nah, ini sudah masuk ke dalam penutup surat. Dan ini dikuatkan dengan penutup yang betul-betul penutup surat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak atau Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Jadi tidak ada kata di dalam penutup surat
demikian surat ini kami buat. Tidak ada kata demikian. Kalau di dalam penutup surat ada kata demikian, itu merupakan konteks kalimat yang keliru atau salah. Jadi langsung saja, atas perhatian dan kerjasama Bapak garis miring Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Biasanya saudara menuliskan surat seperti ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tidak ada perhatiannya. Karena nya itu digunakan untuk pronomina atau kata ganti orang ketiga. Sementara tidak ada kata ganti yang Ananda tuliskan di bagian awalnya. Jadi katanya itu tidak boleh dituliskan, tetapi harus dituliskan dengan menggunakan kata Bapak atau Ibu. Atas perhatian dan kerja sama Bapak atau Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tidak ucapkan. Kalau ucapkan nilai rasanya lebih ke maksa. Tapi yang benar, yang enak nilai rasanya yaitu mengucapkan terima kasih. Itulah untuk penutup surat. Dan yang selanjutnya yaitu salam penutup. Karena tadi di awal menggunakan kata dengan hormat, maka akhiri juga salam penutupnya dengan kata hormat kami. Hormat haknya besar, kami kecil, gunakan tanda koma kembali. Lewati satu baris, kemudian langsung masuk ke penanggung jawab surat, yaitu Dirut atau Direktur Utama PT Citra Mahadi. PT Citra Mahadinya besar karena nama perusahaan, tanda tangan orang yang membuat surat atau penanggung jawab surat, dan di sini sertakan nama lengkap beserta jabatan Ananda. Itulah saudara contoh dari surat penawaran barang.